Nah, saudara tadi menjelaskan untuk penggantian sebagai good leader, tapi kenapa saudara malah ingin berkarir di Blackstone sementara saudara tadi menerangkan bahwa begitu sayangnya kepada negeri ini? Iya. Apa tadi tidak dengar yang mulia bahwasanya kenapa saya ingin bekerja di Senior itu adalah untuk agar Indonesia menjadi pusat kegiatan LNG di Asia. Dan itu saya laporkan ke komisaris yang mulia, menjadi hub Indonesia, menjadi hub LNG. Namun yang menggantikan saya tidak paham. Oleh dan sebab itu yang mulia, kenapa saya di dalam laporannya saya kepada komisaris agar Indonesia menjadi hub LNG. Di situ sebetulnya profitnya. Karena kalau misalnya LNG yang tadi untuk own use itu terbatas ya, keuntungannya hanya dari 6,6 menjadi $10 ya. Tapi kalau kita mempunyai hub LNG, bisa kebayang semua kapal-kapal bunkering menggunakan LNG semua ada di Pertamina. Jadi bukan cuma kita bisa menjual LNG ke Vietnam, Myanmar, Malaysia, Singapura, tapi semua kapal yang melakukan memakai LNG bisa melakukan bunkering di Indonesia. Dan alhamdulillah karena kita terlambat dan tidak mengetahui akan aspirasi besar ini, sekarang bunkering dan juga LNG hub-nya sudah di Singapura. Pada terdakwa kami perlihatkan email ini tanggal 22 September 2014 7:09 AM dari Gary Hing kepada Angelo Aconsia. Ini yang mulia, saya tidak tahu email ini, tapi email ini adalah dari PwC. Dan dari PwC itu berarti menyadap emailnya Gary Hing. Ya, jadi email ini adalah email tidak resmi ya, karena ini menyadap emailnya Gary Hing. Ini saya ingin menyampaikan di hadapan pengadilan ini bahwa PwC tidak boleh menyadap tanpa izin karena dia warga negara asing. Tapi silakan kalau mau dibaca. Bu Karen enjoy very much her meeting in New York and very excited about the association with Blackstone. She was very interested to learn of your position in Senior and believes that she can add a lot of value here through her deep Asian regional knowledge and network. Betul, itu yang saya sampaikan tadi. Karena saya punya pengetahuan banyak tentang regional Asia ini dan saya tahu siapa saja. Bukan Pertamina, siapa saja yang butuh LNG. Yang mulia saya ingin sampaikan, FSRU pertama di Jabar yang dibangun oleh Pertamina, itu adalah FSRU pertama di Asia tahun 2012. Kalau dulu ini dijalankan yang mulia, kita tidak akan ketinggalan dengan Singapura. Sekarang Singapura sudah punya FSRU dengan besarannya 11 MPTA, ya 11,5. Yaitu 10 kali lipat daripada pengadaan LNG dari Corpus Christi. Jadi kita sekali lagi sudah ketinggalan dengan Singapura. Kami lanjutkan yang mulia. Kemudian dijawab lagi oleh Angelo Aconsia kepada Gary Hings. Ini sekali lagi, ini adalah email tidak resmi dari PwC dan ini sebetulnya tidak boleh dihadirkan dalam persidangan. Senior sebagai public company sudah ada dewan direksinya. Saudara tahu? Yang mulia, gimana ya? Ini isi email ini? Enggak, saya kan yang bilang ini email tidak resmi. Kalau tidak resmi saya tidak mengkomentar, karena ini sadapan. Nanti kami simpulkan. Cukup yang mulia. Ini email David Foley ditujukan kepada Gary Hing dan Ian Engel. Oleh sebab itu yang mulia, kenapa dieksepsi, saya itu ingin sekali menghadirkan mereka, karena ini adalah salah satu bukti dari email tersebut. Dan di-CC-kan juga pada Natasha Gopal. Natasha Gopal adalah Chief Legal Counsel-nya dari Blackstone yang juga mantan legal dari SEC, Securities Exchange Commission. Ini saya bacakan yang mulia. Gary, I just tracked down the Federal Express that was sent to us. I was in Europe when it arrived and it was forwarded to compliance. Jadi memang sama Blackstone juga di-forward ke bagian compliance. Apparently, it relates the fact that Karen was a director of Pertamina, the Indonesian state oil company,
Back in 2015, when we back you guys for Tamarin and look for investment in Southeast Asia oil and gas sector. And as a part of that effort, named Karen as advisor, I believe she may have been on the Tamarin board to help Tamarin. As the investment thesis did not play out, we terminated our funding of Tamarin and also her advisor arrangement within 2 years or less, without having made any investments. The question now at hand seems to be that Pertamina signed an offtake agreement with Cheniere from their Corpus Christi export facility at some point during this time period that PwC flagged this as a potential conflict of interest for Pertamina. Jadi asal muasal kasus ini adalah dari PwC, Yang Mulia. To clarify the answer, some of the questions she asked in her letter. Jadi saya bertanya, Yang Mulia, di dalam surat saya, Blackstone did not in fact own. Bentar, terdakwa, ini email setelah saudara ditetapkan sebagai tersangka. Betul. Dan saya sudah cek sebetulnya sebelum saya masuk ke Blackstone, saya sudah cek. Dan ini terus terang Yang Mulia, waktu rumah saya digeledah, email ini ikut digeledah. Jadi tidak mungkin KPK tidak punya. Blackstone did not in fact own any equity interest in Corpus Christi or in the parent company of Cheniere. Jadi betul, tidak punya di Cheniere dan tidak punya di Corpus Christi. Our investment was in Master Limited Partnership subsidiary, Cheniere Energy Partners LP, the owner of Sabine Pass Terminal. Balasan dari ini saudara yang membuat? Bukan, ini from David Foley. David Foley. From David Foley. Tidak langsung ke saya, malah dikasihnya ke Gary Ian. Dan sama Gary di forward ke saya, Yang Mulia. Langsung. If therefore Blackstone had no economic interest in the entity that Pertamina signed the contract with. Ini sudah jelas Yang Mulia dari pihak Blackstone sendiri. Cheniere Energy is a multi-million dollar US publicly traded company with a professional management team, and it is this team that negotiates LNG offtake agreements, not individual shareholders or board members. To my knowledge, Blackstone in no way benefited from Karen being an advisor to us and Tamarin at the time that Cheniere entered this agreement with Pertamina, and nothing related to Cheniere was ever discussed with Karen. All the above was several years ago, and I have not spoken or communicated in a way that Karen since we ended the Tamarin relationship. Hope this helps. Copying Natasha, who will endeavor to follow up formal letter inquiry dated 14. Ini Yang Mulia, kenapa sampai sekarang Blackstone itu menunggu undangan dari pengadilan PN untuk dapat menjelaskan. Karena dari Blackstone sudah mengirimkan email sejelas ini, dan email ini pun sudah disita oleh KPK pada saat penggeledahan. Saudara diminta, ya, bukan saudara meminta bekerja di Tamarin, ya, dengan kontrak 1 tahun sebagai penasehat 250.000 US dollar dalam 1 tahun itu, ya, 250.000. Tapi kemudian yang dibayar tadi udah betul tadi waktu pertanyaan menerima gaji, ya, gaji setiap bulan. Jadi 250 kontraknya yang dibayarkan pembulan yang disebut salary, tadi kan jelas tadi saya jelaskan itu salary. Betul, Yang Mulia. Apakah yang jumlah yang diterima itu adalah sama dengan yang disebut 1 miliar sekian-sekian ini? 1 miliar dan ada dolarnya kalau nggak salah, ada ditransfer dalam 2 bentuk mata uang. Kalau di total? Kalau di total, ya. Kalau di total. Jadi yang disebut menguntungkan diri sendiri sebenarnya adalah gaji yang saya saudara terima bekerja sebagai konsultan dan membayar pajak. Kalau saya korupsi, Pak, tidak ada orang korupsi yang melaporkan pajaknya. Dan sekali lagi tunjukkan SPT-nya yang saudara juga sampaikan di dalam SPT kan itu, ya. Yang mau saya katakan, ini dibandingkan gaji yang terdakwa terima baik waktu bekerja di kontraktor asing, di perusahaan asing maupun Pertamina, ini besaran mana? Coba ke atas, nanti di situ bisa kelihatan Tantim untuk 9 bulan di Pertamina. Terus ke atas terus.
Itu ada Tantim Pertamina itu Pak, saya bekerja 9 bulan, itu dan gaji itu 9,4 miliar sekian. Jadi sebetulnya 20.000 itu tidak ada artinya Pak, dibandingkan dengan gaji saya sebagai di Pertamina, dengan segala fasilitas dan juga dengan Tantim. Dan disebut memperkaya diri sendiri gitu, padahal itu lebih kecil. Saya juga heran kenapa saya memperkaya diri saya sendiri. Kalau saya memperkaya berarti ini mengambil uang gratifikasi. Kalau gratifikasi itu nggak bayar pajak. Di mana ada gratifikasi orang bayar pajak yang mulia? Nggak ada yang mulia. Pak Firly aja punya 7M itu kan nggak bayar pajak kan? Dalam hal katakanlah kuat non apabila kerjasama ini dianggap perbuatan melawan hukum. Sepengetahuan Anda, apakah Pertamina memiliki kemampuan untuk menghentikan kontraknya? Kalau ini merupakan melanggar ketentuan hukum, satu, Pertamina akan mendapatkan liability 10 tahun nilai kontrak berdasarkan info dari Pak Aris Assof bahwa kargo sudah ada terjual sampai 2030. Berarti kalau ini sampai diterminasi ada 10 tahun di mana Pertamina harus membayar kepada Corpus Christi nilainya sebesar 6,5 miliar dolar. Yang efek kedua, kalau misalnya ini memang menjadi presiden, ini Indonesia sudah tidak ada lagi dipercaya untuk tanda tangan kontrak jangka panjang, sehingga ketahanan energi untuk Indonesia harus lebih mahal karena dibayar dan membeli di pasar spot. Dan ketiga, termination clause ini sebetulnya sudah ditunggu oleh Cheniere bahwa kapanpun ini hasilnya bagaimana, Cheniere akan membatalkan kontrak ini, dan saya tidak tahu apakah kontrak ini nanti termasuk juga yang sudah terkontrak dari 2025 sampai 2030 seperti yang disampaikan oleh Pak Aris Assof. Nah, ini representation warranties and undertakings. Ini ada representation warranties dari buyer maupun dari seller. Buyer tentunya Pertamina. Coba dilihat di dalam 1714. Nah, neither the execution, delivery, nor performance of these agreements violates or will violate, will result in breach of or constitutes or will constitute a default under any provisions of buyer's organization documents, any law, judgment, order, decree, rule or regulation of any court, administrative, agency, or other instrumentality of any governmental authority or of any other material agreement or instrument to which buyer is a party. Jadi ini berlaku buat Pertamina ya. Coba lanjut ke termination events 21.3. 21.3 di sini bilang ini judulnya adalah termination events yang mulia. Di 21.3 itu disampaikan in respect of either party. Jadi baik buyer maupun seller kalau sudah violate section 17.3 atau 26.31, 2361 itulah corruption. Itu bisa diterminate sepihak. Jadi itu yang mulia. Jadi nanti coba tolong di nomor 26, pasal 26. Nah, ini each party agrees in that in connection with this agreement, activities contemplated herein, it will take no action or omit any action which would satu violate any applicable law applicable to that party. Jadi bisa buyer, bisa seller. Atau dua, cause the other party to be in violation of any applicable law applicable to such party, including the U.S. Foreign Corruption Practice Act, the OECD and Convention on Anti-Bribery, the UK Bribery Act of 2010 EU, and EU member country anti-bribery and corruption laws, and corruption on any similar statute, regulation, order, or convention binding on such party, as each may be amended from time to time and including any implementing regulations promulgated pursuant thereto. Jadi ini sudah ada di SPE 2015 dan mereka sudah saat ini sedang menunggu kalau misalnya ini memang
kegiatan ini memang tidak sesuai dengan Baik. ketentuan yang berlaku. Baik, artinya dari pihak senior juga bisa untuk menterminasi kontrak ini ya. Oh iya, jadi Baik. either party. Di situ dibilangnya Ya. either party. Kalau sepemahaman saudara, per hari ini di saat harga energi dunia sedang mahal seperti saat ini, kalau perjanjian kerjasama kita ini diterminasi, siapa yang lebih rugi, Indonesia atau Corpus Christi? Kalau saya jadi senior, saya terminate kontrak ini. Karena kontrak ini murah dan harga gas lagi mahal, saya lebih baik jual pada pihak yang bisa membeli lebih mahal. Yang rugi justru Indonesia, karena Indonesia akan sulit mencari penggantinya dan sulit untuk mendapatkan perjanjian jangka panjang karena sudah tidak dipercaya. Ini masalah trust. Baik. LNG ini adalah masalah trust. Baik, jadi kalau sekarang diterminasi akan jauh lebih rugi Indonesia dibandingkan counterpartnya ya? Betul. Baik.